Ya, masih bersama saya Agus Eko Madyo, arsitek pasar dan masih di Pasar Seni ITB ya. Nah, ini liputan saya yang ketiga tentang pasar seni. Sudah mulai sepi karena barusan ada hujan dan lebih enak saya akan mengapresiasi. Nah, kali ini saya akan cerita tentang bagaimana seni menjadi artikulator yang menciptakan pasar. Dan saya di belakang saya itu adalah standnya Pak Yasraf ya. Tadi saya sempat berfoto dengan beliau. Uh, Nah, itu dia dan dia yang menggunakan lembaga Culture Hub ya. Nah, yang menarik beliau itu jualan lucu-lucuan. Mana tadi yang ah, apa Mas ini jualan apa Mas di sini Ini Mas? kita lagi jualan Mas di sini Mas. kita lagi jualan ijazah Pak nih. Ijazah pasar seni Pak, cepat Cepat sehari ya. cepat, nggak perlu kuliah. Nggak perlu kuliah, nggak perlu lama. Bayarnya murah. Biar kita nggak kalah Pak sama Sama bapak-bapak yang di luar sana. Oh, dapat langsung dokter atau profesor Pak sehari? Profesor sehari. Iya, oke. Nah, ini tadi adalah salah satu atraksi seni di pasar seni di mana menjual satu narasi gelar yang mudah. Ya, itu diparodikan dan akhirnya dijual dan membuat pasar seni jadi nyeni. Nah, itu lihat jualannya seperti itu. Ya. Nah, di sini ada standnya Pak Yasraf Amir Piliang ya. Saya tadi sempat berfoto dengan beliau, membukukan pasar seni dan menyenikan pasar buku. Nah, ya istilah lucu. Tapi teman-teman, salah satu keunggulan pasar seni adalah memang ini bukan sekedar pasar, tapi dia juga ada atraktor yang dalam bahasa ANT disebut artikulator adalah karya-karya seni. Dan inilah karya seni banyak di exercise ya. Nah, apa saja karya seni yang bisa menjadi atraktor, jadi daya tarik untuk pasar seni ada di sini ya. Ya, beberapa mengkritik karena ini terlalu biasa sebagai sebuah institusi FSR di ITB. Tapi whatever ini adalah karya seni ya. Ini adalah karya seni. Ini warungnya, ini pasarnya, dan ini karya-karya seninya ya, gitu ya. Nah, itu tempat swafoto. Oke, nah sebetulnya ide saya adalah apakah nggak mungkin ya pasar-pasar rakyat itu di-attract dengan sebuah event seni? Karena di setiap daerah pasti punya seniman-seniman yang mereka butuh panggung. Dan pasar itu tempat yang bagus untuk panggung karena orang datang ke situ. Lihat ya, ini. Nah, ini beberapa karya-karya seni yang dipajang di sini. Ada tempat untuk jungkat-jungkit yang masih terlalu biasa untuk kelas FSR di ITB. Tapi whatever, ini adalah karya seni. Ini adalah karya seni. Ya, itu ada panggung. Sorry, wah besar sekali ya, kampung alumni. Ini logo bintang yang agak ke kiri-kirian memang punyanya mahasiswa ya, alumni mahasiswa FSRD. Kita lihat ada beberapa atraksi, jadi beda dengan hanya sekedar lapak yang dibajang seperti rakyat biasa. Coba tempat sampah pun dibuat seni. Nah, seberapa nyeni kamu? Kita lihat ya. Nah, ujung kajungkit. Ya, sebetulnya di sesi ini itu saya akan cerita tentang seni ya, sebenarnya sebagai atraktor dari yang menarik orang. Karena seni itu membuat sesuatu yang biasa-biasa saja di luar biasa. Nah, dikaitkan dengan pasar, itu artinya dia bisa jadi atraktor pasar. Nah, ini di pasar tradisional yang belum banyak dikembangkan. Coba lihat, orang melukis, itu banyak yang nonton. Gitu. Nah, saya pernah melihat juga di Chaurasta ada orang melukis di dalam pasar. Di mana Melbourne ya, Queen Victoria Market Melbourne juga ada seninya. Ya, seni itu bisa dimasukkan ke pasar sehingga pasar kita bisa naik kelas. Ya, kita lihat. Nah, dan paling mudah eventnya adalah musik panggung. Ya, panggung. Saya pernah menghidupkan pasar purnama, di mana ya ada teman saya aktivis astronomi membuat pasar dengan tema bulan purnama. Jadi ketika ada bulan purnama atau gerhana bulan, orang itu datang ke pasar itu, ke fenomena itu. Dan bagaimana kalau seandainya itu dibuat pasar? Nggak berhasil karena orang yang datang itu belum tentu berbelanja. Mereka datang untuk membuat menikmati fenomena gerhana, sehingga pedagang lokal yang memang kapasitasnya belum bisa menjual barang yang komoditas yang atraktif itu tidak dikunjungi ya. Jadi saya membuat event tablik akbar bertema astronomi ya. Misalnya Lailatul Qadar, Tolal Badrul gitu ya. Tolal Badrul itu adalah sebutan Nabi Muhammad, julukan yang wajahnya seperti bulan purnama, dan tablik akbar itu lari orang luar biasa. Jadi
panggung segala macam itu sebetulnya sangat efektif dalam menciptakan pasar. Pertanyaannya memang kenapa pengelola pasar kita nggak seperti itu? Nah, itu problem ya. Nah, saya akan terus berjalan dan melintasi panggung, melintasi ya, crowded-nya luar biasa, melintasi sampai ke ikon utama. Ya selalu, cuma memang betul ikonnya ini narasinya masih ya kenapa kayak gitu nggak banyak diperbincangkan ya. Itu menjadi kritik yang rasanya akan direspon oleh event pasar seni berikutnya. Ya, masih bersama saya dalam kerumunan pengunjung pasar seni ITB. Rasanya 3 saja ya liputan saya. Yang pertama mengenai art ya, ketika seni dan pasar dan transaksi itu menyatu. Terus yang kedua karakter awal ya, performative market, dan yang ketiga adalah event art sebagai artikulator. Ya, masih melihat di kerumunan. Waduh, ini agak sulit menyeberang saya. Ya, inilah tiba-tiba ada instalasi sengaja merusak ya, nggak merusak estetika. Tapi ini karena memang temporer, jadi ya inilah artnya ya, inilah eventnya, dan orang akhirnya selain ada jam yang legendaris gitu, ini jadi suatu ajang yang menarik perhatian. Ya, akhirnya wah ini di jam ya, di tempat legendaris para alumni ITB yang banyak menjadi tempat bertemu. Ini ikon alumni ITB. Saya akhiri liputan saya di Pasar Seni ITB bersama saya Agus Eka Madyo, arsitek pasar. Oke, kita berjumpa di liputan pasar seni, liputan pasar yang lain selanjutnya. Salam.